Ashabul Ghar, 3 orang yang terjebak di dalam goa. Ketika mencari nafkah, hujan deras, mereka bertiga masuk ke dalam goa. Ternyata ada batu besar menutup goa tersebut. Akhirnya mereka nggak bisa keluar. Ya, cari telepon, belum ada telepon. Ya, cari ketok-ketok pintu goa, siapa yang dengerin? Mereka jauh dari rumah penduduk, gitu kan? Akhirnya salah satu mereka berkata, coba kita nggak akan bisa buka pintu ini kecuali atas izin Allah. Silahkan masing-masing kita bertawasul dengan amalan kebaikan kita. Yang satunya bertawasul, ya Rob, dulu ana ya Rob, ya saya itu punya sepupu cantik banget ya Rob. Ya, dia ini bapaknya sakit, bapaknya dia adalah pamanku sendiri. Dan sepupu dia yang cantik ini sempat minta pinjam uang ke dia sekitar kalau nggak salah 200-an dinar, angka yang besar, untuk ngobatin bapaknya. Tapi laki-laki ini bilang, kalau kamu mau pinjam duit ke aku untuk mengobati pamanku, kamu harus zina sama aku. Wanita ini nggak mau. Berulang lagi kedua kalinya, karena lihat kondisi bapaknya parah, dia datang lagi. Kamu kalau mau pinjam, zina sama aku, nasallahu afiyah. Ya, ketiga kalinya baru kepepet melihat kondisi parahnya bapaknya. Akhirnya wanita ini mengiyakan permintaan sepupunya sendiri. Ya, ketika laki-laki permisi akramakumullah, disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam Sahih Targhib wa Tarhib karangan Syekh Albani rahimahullah, dalam syarah hadis ini, dalam kajian beliau menyebutkan laki-laki ini sampai disebutkan pahanya laki-laki ini sudah nempel permisi pada pahanya wanita, sudah mau berzina. Kemudian wanita ini berkata, "Ala takhafillah?" Kamu gak takut sama Allah? Ini. Makanya apa? Penting, apapun kondisinya, berusaha itu penting. Walaupun satu kata, ya, walaupun satu kata, tapi kalau kata ini langsung Allah bikin balikkan hati seseorang yang tadi berbuat maksiat, langsung terbalik, dapat hidayah. Makanya jangan pernah diem untuk beramar ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Apa kata perempuan ini? Padahal sudah siap dizinai demi uang untuk bapaknya. Ala takhafillah? Kamu gak takut sama Allah? Langsung kepalanya seperti melayang terbang. Langsung dia jauhi wanita ini. Silakan kamu pulang dari sini. Bawa uang 200 dinar untuk bapak kamu. Di sini beliau Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili juga menyebutkan, di sini kalau habis berbuat maksiat, biasakan untuk infak, sedekah, untuk menghapus dosa Anda. Ya, akhirnya apa? Ya Allah, dengan amalanku ini ya Allah, ku tinggalkan zina karenamu ya Allah, bukakan pintu goa ini. Langsung bergeser pintu goa. Tentunya apa? Yakin. Kalau tawasul dengan amalan soleh dia yang tetap nggak yakin. Ya Allah, dulu saya berbuat baik seperti ini, meninggalkan zina ya Allah. Tapi masa iya pintu bisa bergerak sendiri goa ini? Ya ini namanya qalbul ghafil. Ya. Kemudian yang orang kedua bertawasul. Ya Allah, ya, dulu saya Allah biasa menghidangkan air susu untuk bapak ibu saya. Saya satu ketika ya Allah pergi untuk mencari kayu dan saya pulang kemalaman. Sehingga bapak ibu saya sudah tidur dan susu saya siapin sampai tengah malam pun saya tetap berdiri. Kenapa berdiri? Disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili karena khawatir kalau susu ini ditaruh di bawah, anak-anak dia akan cepat ngabisin susu sebelum bapaknya minum. Jadi dipegang susu itu, ditahan terus. Sampai anaknya nangis, biarin, yang penting ibu bapak kau dulu, anakku nanti. Tuh Masya Allah. Ya, akhirnya apa? Bapak ibunya dengar suara cucu-cucu nangis sampai kebangun, baru dikasih susunya, baru anak-anaknya. Ya Allah, bukakan pintu goa ini, bergeser. Ya. Kemudian yang satunya lagi berdoa. Ya, dengan amalan apa? Ada seorang laki-laki yang bekerja kepada orang kaya waktu itu, yang katakan bosnya, ya, semua pada kerja sama dia. Termasuk laki-laki ini datang mau kerja, dan dia bekerja dengan sangat giatnya, ya, lebih giat daripada yang lainnya yang bekerja. Dia beranggapan dengan giatnya dia gajinya lebih tinggi daripada yang lainnya. Harapan dia gitu. Tapi ternyata dikasih gaji sama dengan yang lainnya. Gak ada bedanya. Kemudian laki-laki ini ngambek.
nggak mau ngambil gajinya. Apa yang dilakukan laki-laki ini? Tuan bosnya ini, uang tadi nggak dimakan. Uang tadi dibelikan dari kambing, beranak pinak. Dibelikan sapi, mampu beli sapi, beranak pinak. Dibelikan onta, beranak pinak. Sampai memenuhi lapangan. Kemudian satu saat laki-laki ini datang. Mana uang gajiku yang dulu yang belum sempat ku ambil? Uang gajimu tuh lihat. Kamu lihat itu di lapangan tuh, semua hewan itu uang kamu. Kamu jangan menghina diriku. Gajiku nggak seperti itu. Gajimu dulu aku olah, aku jadikan usaha dan aku niatkan kalau kamu suatu saat kembali, ini barang kamu. Ambil semuanya, jangan sisakan untukku. Diambil semuanya. Ya Allah, aku telah lakukan amalan ini ya Allah. Maka bukakan pintu goa. Terbukalah lebar, bisa keluar semua. Nah, makanya apa? Semangat cari amalan saleh. Barakallahu fikum. Itu ya. Anda yang belajar pengobatan, di sini ada belajar pengobatan. Ya Allah, dulu saya ngobatin si fulan sampai sembuh ya Allah. Ya, saya sedang sakit ya Allah, sembuhkan sakit saya. Masya Allah. Bukan minta imbalan sama Allah. Ya, hanya apa? Tawassul. Dan ini bukan nuntut Allah, bukan. Tapi doa, namanya doa itu ngemis. Doa itu dari bawah ke atas. Kalau perintah, dari atas ke bawah. Ya, makanya nggak ada istilah kita memerintah Allah. Bukan, Allah lah yang memerintah kita. Makanya kalau doa, jangan seolah-olah merintah Allah. Ya Allah gimana sih, kok lama nggak dikabulkan doaku sih? Ini nggak adab sama Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Insya Allah itu ya.